Assalamualaikum Laskar Rencong Persiraja. Kali ini Bang Hen berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan salah seorang legenda Persiraja. Pernah mengantarkan Persiraja menjuarai kompetisi perserikatan di tahun 1980. Mengalahkan Persipura dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pastinya kalian sudah penasaran siapa dia? Langsung kita sapa. Pak Nasir Gurumud. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Selama ini juga masih diberkahi oleh Allah. Sehat walafiat. Masih bisa bersilaturahim. Bersilaturahim. Dengan teman-teman yang sudah legenda, yang masih diberi kesempatan oleh Allah panjang umurnya, berkah umurnya. Dan juga dengan adik-adik yang masih milenial di dalam kancah sepak bola. Di dalam kancah sepak bola. Iya. Jadi Pak, ini mungkin untuk generasi milenial sekarang, sebagian besar hanya mendengar nama besar Persiraja pernah menjuarai perserikatan di tahun 1980. Tapi untuk mengetahui secara detail siapa sih yang memiliki peran andil pada waktu itu dan bagaimana kondisinya waktu itu, tentu saja Bapak sebagai salah seorang punggawa Persiraja saat itu yang bisa menceritakan ke kami. Tapi untuk kali ini kita tidak hanya membahas masalah pertandingan pada tahun 1980, tapi kita juga ingin mengupas banyak tuntas. Sekali liku-likunya banyak sekali. Baru sampai ke sana. Baru nanti sampai ke sana tentang kehidupan dan sosok seorang Nasir Gurumud. Iya, mudah-mudahan saya bisa. Ini malam ini Bung Hen, ya, kita melawan lupa. Melawan lupa. Umur saya sudah 65, baru lebih beberapa hari. 65 tahun lebih beberapa hari. Berarti kan melawan lupa. Mudah-mudahan saya masih bisa ingat. Dan yang akan kita sampaikan ini mudah-mudahan berguna bagi remaja di masa ini. Bahwasanya kok kami dulu seperti ini, alhamdulillah masih ada prestasi. Bagaimana apa yang saya ceritakan ini bisa memacu mereka untuk lebih berprestasi. Amin, amin Pak, insya Allah. Pak Nasir, kalau boleh tahu, ini kita mulai. Nama lengkap Bapak ini siapa sebenarnya? Nama lengkap saya? Iya, nama lengkap Bapak. Kalau nama lengkap, kalau di ijazah saya punya 2 nama sebenarnya. Jadi kalau di ijazah itu SD, SMP, SMA dan fakultas sarjananya itu Muhammad Nasir Mahmud. Muhammad Nasir Mahmud. Nah, jadi kalau dicari di sebuah ijazah, di sebuah SK, itu tidak ada Nasir Gurumud. Tidak ada Nasir Tidak Gurumud. ada Nasir Gurumud. Memang ketika saya menamatkan sarjana S1-nya di Fakultas Kedokteran Hewan, waktu itu ditanya ke saya, nama yang sebenarnya siapa kami cantumkan. Iya. Saya bilang Muhammad Nasir Mahmud. Tapi yang terkenal kan Nasir Gurumud. Iya, betul. Saya harus merubah 3 tahap lainnya untuk sebuah keterangan agar nama saya ini yang namanya Muhammad Nasir Mahmud itulah Nasir Gurumud. Kan banyak kali prosesnya. Betul. Jadi sehingga saya tidak mau merepotkan seperti itu ya. Nasir di ijazah Muhammad Nasir Mahmud. Di persepak bolaan malah bukan Muhammad yang disebutkan, Nasir Gurumud. Nasir Gurumud. Gurumud. Nah ini yang serunya ini yang menarik. Kalau boleh tahu Gurumud itu apa itu Pak, artinya itu? Bung Hen, orang tua saya itu seorang guru. Seorang guru. Jadi dia seorang guru SD, kemudian pekerjaannya juga di akhir pensiun dia itu sebagai penilik sekolah. Penilik sekolah. Ketika itu. Dan dia juga mantan seorang pemain bola. Di FOA. Yang dikenal di masa-masa awal-awal kemerdekaan di Birun, malah di Aceh. Di Aceh. Kemudian karena dia seorang guru, itu lazimnya di Aceh ini itu disingkat
Guru mut, artinya gure. Gure, iya benar. Gure itu kan guru kalau bahasa Aceh. Jadi guru mut. Nggak banyak itu. Dan gelar ini hanya kepada sosok memang kalau orang tua saya itu jadi panutan bagi siapapun, termasuk bagi saya anaknya dan keluarga di dalam disiplin dia berdinas. Ya. Berarti guru mut. Kalau guru mut ini sendiri artinya apa? Mahmud. Oh, Mahmud. Berarti Guru Mahmud. Guru Mahmud. Nah, makanya nama Bapak itu Nasir Guru Mahmud. Nasir anaknya Guru Mahmud. Maksudnya begitu. Oh. Baru betul. Jadi akhirnya disingkat untuk memudahkan oleh masyarakat Aceh, Guru Mut. Guru Mahmud itu Guru Mut. Jadi Guru Mut. Kemudian saya ini ketika main bola baru dinobatkan itu ke saya Nasir Guru Mut. Ya, untuk ada keberkahan dari nama besar orang tua saya sebagai pemain bola. Dipakaikan kepada saya oleh almarhum Haji Dimurtala. Dia berkeras untuk merubah. Oh, Haji Dimurtala. Oh, mungkin nanti kita bakal bahas sedikit lebih panjang, Pak. Haji Dimurtala, karena ini kan nama yang cukup kita kenal juga ya di persepak bolaan Aceh. Pak Nasir, Bapak kelahiran tanggal, bulan, dan tahun berapa? Saya tanggal 5 bulan 4 1955, tepatnya di Birun. Itu pun tidak jauh dengan lapangan bola. Iya. Dengan lapangan bola. Lapangan bola apa itu, Pak? Pulau Kitun. Pulau Kitun. Pulau Kitun di Birun, dekat SMP. Jadi di situ. Jadi inilah hitungannya kan umur saya kan sudah 65 lebih sekitar tanggal hari 21 sekitar 17 hari. Sekitar 17 hari. Ya, baru ulang hari kelahiran. Oke, Pak. Bapak anak keberapa dari berapa bersaudara? Keluarga kami 6 putri, 6 orang putri, 3 putra. Saya nomor 8. Bapak yang nomor 8. Nomor 8. Berarti di bawah Bapak ada satu orang lagi. Adik. Nah, dari ketiga putra ini, mungkin yang punya bakat menjadi pesepak bola seperti almarhum orang tua Bapak dan Bapak sendiri ada? Sebenarnya kalau kita lihat ya, kami ini, keluarga kami, bapak ini kan pemain bola. Pemain bola. Jadi di rumah itu sudah ada bola. Jadi kami itu bangun tidur itu ada bola di situ. Oh. Sejak kecil. Sejak kecil memang. Dan saya sering dibawa ke lapangan. Jadi kalau saya lihat, bakat ini yang menurun hanya ke saya. Hanya ke Bapak. Dan saya punya kesempatan untuk bermain-main. Yang lainnya ada pekerjaan dia yang harus tekuni. Kemudian yang satunya abang saya itu dia memang sangat ngetol kuliah. Fokus kuliah dia. Nah, jadi seperti itu. Di antara 3 kami, ya saya lah yang membawa nama Guru Mut. Ya. Guru Mahmud. Kalau yang lainnya, sebahagian besar keluarga kami ini adalah guru, tapi tidak ada memakai Guru Mut karena beliau guru. Kalau saya hanya kesayanya Nasir Guru Mut, memakai embel-embel Guru Mut. Itu nama besar bagi saya yang tidak bisa kita lupakan. Iya. Kalau SD-nya di mana, Pak? SD-nya di Birun. Di Birun. Kelas 1 sampai kelas 3 di Birun. Kelas 1 sampai kelas 3 SD? Di Birun. Di Birun. Itu riwayatnya begini, Bung Hen. Pada saat di Birun, orang tua saya sewa. Dan kalau saya bayangkan seperti apa kehidupan ekonomi seorang guru ketika itu, dan sangat jauh berbeda dengan sekarang. Sangat besar baktinya saja untuk proses belajar mengajar di sekolah. Saya itu kami rasakan. Kami juga masih ketika SD itu bapak sebagai guru, pada saat saya sekolah di Birun itu, makannya tentu beras catu waktu itu. Beras catu. Ya. Syukur kita masih bisa makan. Beras catu, ada campur jagung, ada campur apa lagi itu? Yang ubi itu apa? Ketela itu seperti itulah. Jadi alhamdulillah masih bisa sehat walafiat. Kemudian
Pada kelas 3, orang tua saya itu pindah ke Blangbladih. Blangbladih, ya. Itu kalau dari sini 5 km menjelang Kota Birun. Nah, kebetulan di situ punya lahan untuk buat rumah. Bapak lama baru bisa membuat sebuah rumah untuk kami tempati. Lama sekali. Ketika saya sudah SMP, baru di situ dapat membuat sebuah rumah untuk kami tempati. Jadi pulanglah ke Blangbladih. Saya masuklah di SD Blangbladih kelas 3 sampai selesai. Kemudian di dalam persepak bolaan ketika saya SD Bung Hen, ini saya lanjut terus ya. Boleh ya? Boleh, Pak. Jadi itu kan di belakang rumah itu lapangan. Ini waktu SD ya, Pak? Waktu SD. Waktu masih SD udah mulai bermain bola. Di Birun, orang tua saya kemana dia pergi, dia sebagai pelatih, dia lengkap dengan apa itu jinjingan bola-bola. Itu saya ikut. Ya, pernah suatu waktu di dalam sedang syuting, saya dipegang di tangan mau masuk ke dalam, bola terbang dari atas, saya yang kena di antara 3 kami di luar pagar. Di antara 3 anak bukan, saya yang anak-anak, bapak dan ada satu lagi, kurang ingat saya, itu saya yang kena dengan bola itu di kepala. Di kepala. Jadi kan langsung dinyeletuk sama kawannya bapak. Ini calon pemain bola. Ini calon pemain bola. Ya, bola aja mencari, jadi seperti itu. Jadi ketika pulang ke Blangbladih, itu juga di belakang rumah ada lapangan bola. Lapangan bola. Iya. Jadi hanya di sebelah dapur rumah. Rupanya pada saat saya sudah besar baru saya tahu lapangan itu bagian sepertiga bagian itu milik orang tua saya. Milik orang tua, Pak. Yang tidak disewakan. Kapan mau dibayar. Orang tua saya rela mengorbankan kebunnya, memangkas itu kebunnya, mau taruh ke pagar kembali ditarik, sebagian itu untuk dipakai untuk jadi tempat permainan sepak bola bagi masyarakat yang ada di Blangbladih, kemukiman Blangbladih. Kalau sekarang lapangan bolanya masih ada, Pak? Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Karena milik orang tua saya kan sepertiga. Iya. Jadi yang lainnya milik orang berada itu langsung dia buat bangunan, ada yang dia jual. Jadi yang ini ya kami orang tua sudah meninggal ya kami faraid untuk masing-masing mendapat satu bagian untuk keluarga. Berarti ketika SD bermain bola dengan posisi lapangan bola yang di samping dapur rumah Bapak. Berarti kapan saja bisa bermain bola. Itu pada waktu bermain bola memang langsung dilatih oleh almarhum Bapak? Bung Hen. Jadi gini, itu kan di SD. Di SD ini. Bakat lari saya, sprinter, itu sudah ada di situ. Sejak SD? Sejak SD. Baru saya tahu belakangan. Karena kita dulu kan olahraga kita kan main kasti. Main kasti. Habis itu main bola tanpa sepatu ya. Tarkam lah ya, tarkam itu kiam. Itu orang udah khawatir dengan kemampuan saya. SD itu kalau lawan yang namanya Nasir, orang ini udah mikir. Jadi kita kalau di antara SD itu bertanding nggak ada lawan lah. SD yang saya ini. SD Bapak. Alhamdulillah itu selalu kita nonjol. Bapak masih ingat SD berapa waktu itu di Blangbladih? Hanya satu-satunya. Cuman satu SD? Satunya. Di kecamatan itu satu SD. Satu SD. Dan SD yang saya yang saya sekolah itu bukan SD namanya. SRI. SRI ya. SRI. Habis itu baru SD ya. Baru sekarang udah berubah jadi SD. 6 lokal. Hanya 2 lokal yang bagus yang tidak nampak langit. Tidak nampak langit. Jadi yang lainnya tidak ada atap. Nggak ada atap ya? Habis itu semennya tidak semua ada. Tidak semua ada. Tidak semua ada. Jadi ya kursinya
diletakkan di mana yang kira-kira aman, ada berimbang, sehingga kita bisa menulis lah. Menulis ada ya. Seperti itu. Selesai dari SD, Pak Nasir melanjutkan SMP-nya di Blangblade juga? Oh tidak. Nggak ada SMP di Blangblade. Oh nggak ada di Blangblade? 5 km dengan Blangblade di Biron. SMP-nya di Biren? Di Biron. Oh. Jadi Blangblade ini dengan Biron 5 km. Benar. 5 km. Waktu itu ada kereta api. Bung Hen nggak pernah lihat ya? Sampai sekarang belum pernah. Kalau Pak? itu museumnya lihat kan? Museumnya lihat. Nah, itu salah satu di antaranya. Oh berarti waktu SMP Bapak berangkat ke sekolah dari rumah itu naik kereta api? Kadang-kadang naik kereta api, kadang-kadang diantar. Kalau pulang kadang-kadang jalan kaki. Menghitung balok rel kereta api, waktu itu saya masih teringat, tapi sekarang udah lupa. 5 km ditempuh jalan kaki, berapa lama itu Pak? Ya, apa boleh buat. Saya nggak tahu hitung berapa lama. Jadi kadang-kadang kita kan nggak ada yang jemput. Jadi jalan dengan rel ini kan ada belokan-belokan, lebih dekat. Jadi alhamdulillah itu bisa kita tempuh. 5 km jalan kaki dari Biren ke Blangblade. Ada jalan kaki, ada diantar, ada dijemput. Ada naik kereta api juga. Ada naik kereta api. Jadi seperti itu. Kalau uang jajan kami dulu itu nggak terfokus. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Alhamdulillah. Berarti Pak, tadi Bapak cerita tentang uang jajan. Ya. Nah, gimana tuh ceritanya? Uang jajan tidak terbatas atau memang dijatah? Tadi kan di awal saya sudah sampaikan. Ini seorang guru mod. Beliau yang punya waktu itu hanya sepeda. Orang tua saya mengajar sampai ke Jangka itu pakai sepeda. Jarak dari rumah ke Jangka berapa kilo itu Pak? Lebih kurang 20-an. 20 km? Dan yang saya ingat juga pernah disampaikan oleh orang lain ke saya, teman-teman orang tua saya yang masih tahu, itu dari Biron ke Samalanga. Beliau melakukan tugas penilik sekolah. Itu sampai ke Samalanga dengan sepeda juga. Lebih jauh lagi tentunya Pak? Lebih jauh lagi. Kalau nggak salah, lebih kurang sekitar 30-an kilometer lebih. 35 kilometer lebih. Tapi memang almarhum seorang pemain bola dan pastinya fisiknya lebih kuat dibanding orang yang biasanya ya Pak ya. Ketika SMP Pak, Bapak lebih fokus bermain bolanya atau mungkin seperti apa ceritanya ini? Kita nih orang tua kan guru. Olahraga itu sambilan. Saya bukan diciptakan. Saya ini dilahirkan sebagai seorang pemain bola. Tunggu Pak, tunggu. Ini bedanya diciptakan dengan dilahirkan seperti apa nih? Kalau saya dilahirkan kan bakat-bakat saya sudah ada. Kalau dilahirkan bakat sudah ada. Kalau diciptakan itu dari awal sudah dipoles oleh pelatih. Oh, berarti Pak Nasir tadi dilahirkan. Dilahirkan ya? Dilahirkan. Nah, jadi saya enggak sempat dipoles oleh pelatih di tingkat SMP, padahal kalau sekarang di tingkat SMP ini kan sudah perlu. Kelompok umur ini, kelompok umur itu. Jadi kan di tingkat SMP ini kan harus dipoles. Itulah dilahirkan dan diciptakan. Malah diciptakan kalau sekarang kan sudah ada spesialis kiper, back, libero, penyerang, back kiri, back kanan. Jadi libero, penyerang, midfield, ya kan? Jadi udah seperti itu. Sudah diciptakan. Makanya posisi dia itu dengan kelincahannya, dengan kemampuan yang dia miliki itu lebih produktif. Jadi seperti itu berkembangnya. Berarti waktu di SMP bermain bola hanya kegiatan sambilan. Artinya Bapak tidak masuk ke klub khusus, tidak ada latihan khusus waktu itu. Jadi kalau di kampung saya kan sudah saya bilang tadi, saya sebagai pemain kiam yang diperhitungkan oleh orang.
Oh. Pada saat saya main antar dengan sesama umur dengan kaki ayam, itu gawang kita nggak bagus-bagus itu. Ada dari batang bambu, ada dari batang pinang. Iya. Jadi kalau misalnya sasaran saya salah, apa kena batang pinang itu, apa kena bambu itu, mistarnya itu bisa copot. Sampai kuatnya tendangannya. Begitu. Pada kecepatan tertentu bisa copot. Jadi begitulah. Jadi anak-anak itu kalau udah mau saya tendang, dia tidak berani dia itu buat pagar. Buat pagar tidak berani dia. Jadi harus apa? Dikasih aja. Sepak aja dia bilang. Nggak apa-apa seperti itu. Nah, jadi itulah waktu masa SMP kita memang nggak boleh fokus ke olahraganya dulu. Itu harus betul-betul sambilan. Jadi di sekolah kalau ada antar lokal itu baru kita main. Kemudian kalau pulang ke kampung itu malah kami mainnya bukan hanya di Kecamatan Bangblade, udah ke Gelumpang Payung ada, ke Jenip dan apa lagi? Ya ke Jenip lah. Jangka enggak? Jangka enggak nyampe, ya? Itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Nah, karena kita masih ini kan masih SMP kan. Ya. Nah, Pak Nasir, kita lanjut ke SMU. Dulu SMU juga bukan ya namanya? SLTA. SMA ya, SMA. Bapak SMA-nya di mana? Nah, ini saya punya pengalaman tersendiri nih. Wah, SMA. Ini gimana nih? Ini seru nih. SMA kan. Jadi saya SMA itu sekitar tahun 72 ya. 72, sekitar 72. Tahun 72. Saya masuk SMA Cotgapu, hanya satu-satunya. Cotgapu di Biren. Di Biren, iya. Hanya satu-satunya. Jadi ketika itu saya termasuk yang kurang paham, kurang disiplin, kurang macam-macam. Pada saat naik kelas, saya dapat ada 2 jurusan, ada IPA, ada IPS. Ini masih kelas 1, Pak? Masih kelas 1. Masih kelas 1. Jadi begitu mau naik kelas 2, kan pilih jurusan. Pilih jurusan. Begitu pilih jurusan, saya dapat IPS. Begitu dapat IPS, bapak saya yang pertama marah. Kalau IPS ngapain kamu sekolah di Biren? Itulah akibat malas belajar. Sekarang kamu harus dapat IPA. Kemana kamu mau sekolah? Nah, jadi waktu disampaikan kemana mau sekolah, kemana saya pilih sekolah ini? Saya mempunyai kurang agak paham di daerah lain. Saya teringat disampaikan apa Banda Aceh atau ke tempat lain. Di Banda Aceh memang punya kakak yang sedang kuliah, kan bisa gabung di sini. Jadi saya pilih ke Takengon. Kebetulan Wawa ada di Takengon. Jualan. Nah, di sana dia sebagai tokoh masyarakat Aceh pesisir ya. Di Takengon. Jadi ketika saya SMA pindah ke sana, masuk kelas 1 juga, 73. Ulang dari kelas 1 lagi. Rupanya Allah berkehendak lain. Agama saya bisa mendalami. Kemudian mata pelajaran juga bagus nilainya. Sehingga abang saya yang di Bandung, dia melihat, kamu nanti harus sekolah ke Bandung. Sekolah ke ITB. Bandung. Pilih ke ITB. Karena dia melihat mata kuliah apa aljabar, apa fisika, ilmu pengetahuan alam, ya, biologi, itu bagus semuanya. Bagus. Biologi dan lain sebagainya bagus. Kemudian saya juga ditunjuk sebagai ketua OSIS. Waktu di Takengon. Jadi ditunjuk sebagai ketua OSIS. Itu sudah naik ke kelas 2. Kelas 2. Udah naik ke kelas 2. Iya, kelas 2. Jadi 72 saya di Biren, 73 di sana. Kemudian begitu naik ke kelas 2, di awal-awal tahun, disitulah saya ditunjuk sebagai ketua OSIS. Di Biren. Memang di dalam ketua OSIS ini kita kan perlu memimpin rapat. Iya. Yang namanya kita orang muda ini kan kadang-kadang talenta kita nggak jelas. Masih kurang memahami seperti apa sebuah organisasi itu. Iya. Cepat marah, walaupun kadang-kadang nggak perlu kita marah.
Ini memang ketika saya mimpi rapat kerja, itu ada satu siswa kelas 1. Dia sudah mengganggu di dalam rapat. Ketika dia sudah mengganggu di dalam rapat, saya tegur. Saya tegur, jangan mengganggu. Diamlah, bantulah. Diam dia. Habis itu dia ulang lagi. Ketiga kali saya nggak sabar keluar aja di luar. Bapak usir? Enggak, saya usir. Saya mohon maaf, kamu tolong keluar. Biar kami izinkan kami rapat. Begitu keluar, di depan saya kebetulan duduknya dekat jendela. Di situ dia mengganggu lagi di kuping saya. Saya nggak tahan, saya loncat, berantem saya sama yang bersangkutan. Oh, sama yang siswa kelas 1 tadi? Kelas 1 tadi. Rupanya dia di sana sebagai seorang yang yang banyak kawan-kawan juga. Preman. Begitulah. Begitulah. Banyak gengnya. Banyak gengnya. Berani dia rupanya dengan kawan-kawannya. Kalau sendiri nyatanya tumbang ya. Yang memang setelah itu saya tinggalkan. Saya sudah melihat dia nggak mampu. Nggak mampu dia lawan lah dengan saya. Badan saya biasa aja. Dia lebih gempal malah kan. Jadi pada saat itulah. Pada saat kelas 1, kelas 2 di Takengon. Di situ juga SMA itu sang sederajat setiap 17 Agustus itu dibuat pertandingan antar SLTA. Setakengon. Yang dulu-dulunya SEMEA selalu menjuarai. Ketika saya di sana membawa angin segar dapat mendongkrak prestasi teman-teman yang di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kami kuatlah SMA itu dan mendapat juara langsung. SMA berapa itu Pak di Takengon? SMA 1 sekarang. SMA 1 Takengon sekarang ini ya? Kalau kita mau masuk kota Takengon tuh sebelah kiri. Di kota memang, di kota. Dulu itu di situ ada kantor Polres. Kalau tidak salah sekarang masih juga itu. Masih kantor Polres. Di depannya kantor pos, di depannya lagi ada masjid. Dan masjid itu belum ada waktu itu. Kami siswa-siswa ini sering gotong royong ke sana untuk dibuat masjid itu siap. Ya, jadi seperti itu. Dan saya juga dapat mewakili Popsi se-Aceh melalui Aceh Tengah ke Banda Aceh. Popsi Pekan Olahraga Siswa. Pekan Olahraga Siswa. Se-Aceh. Se-Aceh. Mewakili Aceh Tengah. Aceh Tengah. Di Banda Aceh. Cabang olahraga sepak bola. Berarti Bapak salah satu dari 11 pemainnya. Dan saya terpilih menjadi pemain Popsi Aceh untuk mewakili Aceh. Itu untuk di tingkat provinsinya. Tingkat provinsi. Kemudian satu dan lain hal, setelah kita diseleksi semuanya, rupanya tim ini tidak jadi diberangkatkan karena kekurangan dana. Itu untuk mewakili Aceh. Nggak jadi diberangkatkan. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah. Ketika saya ribut tadi, tahu orang tua saya yang di Birun. Langsung beliau naik ke Takengon, dijemput. Kata-katanya sama. Kamu nggak bisa lagi di sini. Karena itu Bapak waktu masih kelas 2 ya posisi? Kelas 2. Jadi kan saya ini kan di sana kan preman itu. Kalau sempat saya bentrok lagi kan udah antar kelompok. Ya, nggak bagus. Betul. Jadi orang tua saya langsung diurus mau sekolah kemana? Ke Birun atau ke tempat lain? Kembali lagi saya ke Birun. Ke Birun. SMA di Birun. Di Birun, kelas 2. SMA 1 juga. SMA 1 Birun. Bapak mulainya dari kelas 2 juga? Di kelas 2 juga. Oh, dari kelas 2. Kelas 2 di Birun. Tahun 74. Padahal waktu di Takengon prestasi sepak bolanya sempat mewakili Popsi untuk Aceh Tengah Pak ya? Ya. Itu dapat peringkat berapa Pak? Juara berapa waktu itu? Nah, kita di Takengon kita kan juara Takengon. Nah, diseleksi. Habis itu diseleksi. Kemudian kita mewakili Takengon. Ini kan sudah antar kabupaten. Ke Banda Aceh. Dapat peringkat? Nggak ada peringkat. Nggak ada peringkat. Yang namanya Takengon itu dulu kan jajaran bola itu mana ada tengah
Yang ada kan rel. Itu rel. Iya, belakangan ini memang kita akui itu udah merata. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya. Harus merata lah. Jangan kalau udah jumpa Persiraja, PSAP, PSSB, Persati, PSLS, ini udah kecut semuanya. Jangan seperti itu. Jadi yang dulu kan pusat dulu kan jarang, melesat selalu. Habis itu Takengon begitu juga, Persitas Takengon. Itu gitu juga. Yang namanya ke Barat Selatan juga begitu. Nah, jadi yang muncul di Barat Selatan itu waktu itu itu hanya Abdia. Abdia yang lumayan. Abdia yang lumayan, Aceh Barat lumayan. Kemudian kalau di kita ini ya hampir semuanya di jalur rel, kereta api ini. Oke Pak, berarti kembali lagi ke Biren. Itu mulai dari kelas 2 di SMA 1 Biren. Berarti di Biren masih aktif bermain bola lagi Pak atau bagaimana? Malah ini tambah berat saya main bola. Begitu sampai saya ke Biren,